selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas soal network effects atau efek jaringan. Konsep intinya sih simple ya, sebuah produk atau layanan jadi makin oke nilainya kalau makin banyak yang pakai. Contoh paling gampang ya telepon. Kayak kata Theodore Phil dari AT&T dulu banget, telepon yang nggak guna kalau nggak ada yang bisa dihubungin kan? Nilainya baru muncul kalau jaringannya udah ada. Anda pasti ngerasain lah di medsos atau aplikasi chat, ya nggak? Sepi kan kalau teman-teman nggak di situ? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan gede. Gimana coba mulainya dari nol? Kalau nilai produknya datang dari pengguna, terus gimana caranya narik pengguna pertama? Pas nilainya ya bisa dibilang belum ada sama sekali. Nah, ini yang disebut cold start problem. Dan sumber-sumber Anda ini punya insight menarik nih. Seringkali ngelihat dari sejarah gimana produk-produk ikonik dulu mulai. Oke, mari kita bedah nih tantangan awalnya. Yang ironis, efek jaringan yang kita pengen ini, malah bisa jadi bumerang buat produk baru. Bayangin deh, Anda buka aplikasi video baru, isinya kosong. Atau masuk marketplace, penjualnya nggak ada. Pasti langsung tutup aplikasi kan? Atau malah uninstall. Nah, ini namanya anti-network effect. Jaringan yang kekecilan, ya cenderung bubar sendiri. Saya jadi ingat dulu, susah banget ngajak teman pindah aplikasi chat baru. Kayak ngomong sendiri, haha. Betul sekali. Dan yang menarik nih dari sumber-sumber ini, solusinya itu seringkali agak lawan arus gitu. Bukan langsung hajar pasar gede, tapi justru fokus bangun yang namanya atomic network, jaringan atomik. Jaringan atomik? Apa tuh maksudnya? Iya, atomik di sini maksudnya unit terkecil yang udah bisa stabil, bisa jalan sendiri. Cukup padat lah isinya. Jadi pengguna awal tuh ngerasa, oh ada gunanya nih, dan nggak langsung pergi gitu aja. Ini fondasi penting banget sebelum bisa gede. Wah, ada contoh keren nih dari sejarah yang disebut di sumber Anda. Peluncuran kartu kredit pertama sama Bank of America tahun 1958 itu ya. Mereka kan nggak langsung sebar ke seluruh California. Tapi kenapa milihnya Fresno? Apa istimewanya kota itu ya? Nah, Fresno itu pilihan strategis banget. Bank of America udah punya basis nasabah kuat di sana. Kalau nggak salah, sekitar 45% penduduk udah jadi nasabah mereka. Jadi udah ada modal awal. Terus, ukuran kotanya juga pas, sekitar 250.000 orang waktu itu. Nggak kegedean buat dikelola di awal, tapi ya cukup signifikan lah. Kuncinya itu tadi, kepadatan. Bukan cuma nyebar luas tapi pipis. Dan cara mereka ngeluncurinnya itu, wah gila juga ya. Ngirim 60.000 kartu kredit aktif gitu aja ke warga. Iya, emang langkah yang berani banget. Bisa dibilang brilian sekaligus gila kayak Anda bilang tadi. Dan jelas risikonya tinggi. Tapi dengan cara itu, mereka langsung nyiptain sisi demand. Tiba-tiba banyak orang punya kartu kredit di dompetnya. Terus mereka langsung gerak cepat daftarin sekitar 300-an pedagang lokal. Fokusnya ke toko-toko kecil di pusat kota. Buat nyiptain sisi supply. Dan boom! Jaringan atomiknya langsung kebentuk. Ada cukup orang yang pegang kartu dan ada cukup tempat buat pakai kartunya. Baru deh setelah di Fresno ini kuat, mereka mulai ekspansi ke kota-kota lain. Oh gitu. Jadi ukuran jaringan atomik ini nggak harus selalu sebesar kota ya berarti? Nggak sama sekali, beda-beda, tergantung produknya apa. Buat kartu kredit di Fresno, ya butuh skala kota. Tapi coba lihat Slack, aplikasi chat buat kerja itu. Jaringan atomiknya bisa jadi cuma satu tim kecil di dalam perusahaan. Malah 3 orang aja kadang udah cukup stabil buat mulai ngobrol dan kolaborasi. Zoom malah lebih kecil lagi kan, cukup 2 orang aja udah bisa mulai video call yang berguna. Intinya itu kepadatan interaksi di dalam ceruk pasar atau komunitas awal itu, bukan cuma soal jumlah pengguna yang nyebar di mana-mana. Pendekatan jaringan atomik ini kayaknya beda ya sama pandangan lama soal pertumbuhan jaringan. Dulu kan ada teori kayak hukum Metcalfe itu. Nah, iya, Anda nyentuh poin penting. Pendekatan jaringan atomik ini emang kontras sama pandangan yang lebih simpel kayak hukum Metcalfe, yang bilang nilai jaringan itu naiknya kuadrat gitu aja sama jumlah pengguna. Kenyataannya, seperti yang diungkap sumber Anda, itu lebih kompleks, lebih mirip ekologi malah. Ada konsep dari biologi populasi yang relevan banget di sini, namanya Alley Threshold. Ambang batas Ali. Gimana tuh maksudnya? Ahli ekologi, Walker Clyde Alley,
Dia ngamatin kalau populasi hewan, misalnya kayak meerkat atau ikan sarden, itu bisa kolaps kalau jumlahnya turun di bawah batas tertentu. Kalau terlalu sedikit, mereka jadi gampang dimangsa, susah cari makan, atau susah nemu pasangan. Akhirnya populasinya nyusut terus, bisa sampai punah. Nah, analoginya pas banget buat jaringan digital. Aplikasi chat yang nggak ada temennya, atau marketplace tanpa penjual, itu kayak di bawah ambang batas elit tadi. Pengguna pada pergi, bikin jaringan makin nggak berguna, terus muter aja gitu sampai akhirnya kolaps. Lingkaran setan lah. Ini bisa ngejelasin kenapa platform kayak MySpace dulu akhirnya kalah, atau kenapa populasi ikan sarden Monterey bisa tiba-tiba hilang gara-gara ditangkap terus-terusan. Ini nunjukin kalau strategi pertumbuhan jaringan itu bukan cuma soal angka, tapi lebih kayak ngelola ekosistem yang rapuh. Butuh kondisi awal dan kepadatan yang pas buat tumbuh. Bukan cuma jumlah doang. Oke, jadi jelas ya, kesimpulannya nih buat Anda yang lagi dengerin. Kalau Anda tertarik bangun sesuatu yang pakai efek jaringan, atau sekedar penasaran aja, kenapa ada produk yang bisa merofet banget sementara yang lain gagal, ingat soal cold start problem ini, dan kekuatan si jaringan atomik. Fokus dulu, bangun komunitas terkecil yang solid, yang relevan, dan yang penting, padat. Kualitas sama kepadatan koneksi di awal, itu seringkali jauh lebih nentuin daripada jangkauan luas, tapi dangkal. Dan ini memunculkan satu pemikiran penutup yang menarik ya buat Anda renungkan. Mengingat dunia digital sekarang udah rame banget gini, kira-kira di mana lagi ya jaringan atomik baru itu bisa ditemuin atau sengaja diciptain? Mungkin di komunitas hobi yang super spesifik, atau alat kerja baru buat tim riset yang niche banget, atau mungkin platform buat kreator lokal di satu kota aja. Di mana lagi ya potensi ledakan jaringan berikutnya itu lagi sembunyi di skala kecil, nunggu momen yang pas buat meledak. Sesuatu untuk dipikirkan.